selamat pagi anak-anakku semua. Baik, kita lanjut materi pada hari ini, yaitu tentang teorema limit tak hingga. Kemarin sudah limit fungsi aljabar, kemudian limit dengan substitusi dan faktorisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema limit tak hingga. Apa aja itu teorema limit tak hingga? Ini ada 1A. Kelihatan ya, sebentar. Oke, A teoremanya adalah berbunyi limit X menuju C di mana 1/X pangkat N sama dengan 0. Maaf, ini bukan C tapi tak hingga, karena kita rumusnya adalah limit tak hingga. Nah, limit tak hingga yang pertama teorema adalah limit X menuju tak hingga untuk 1/X pangkat N sama dengan 0. Yang kedua B itu adalah limit X menuju tak hingga untuk K, itu hasilnya adalah K. K itu adalah konstanta. Seperti ini. Kemudian ada C, limit X menuju tak hingga untuk fungsi fx sama dengan 0, maka limit X menuju tak hingga 1/X sama dengan tak hingga. Yang D itu adalah limit X menuju tak hingga untuk fungsi fx sama dengan tak hingga, maka limit X menuju tak hingga 1/Fx itu sama dengan 0. Jadi ada 4 teorema limit tak hingga ya. Saya ulangi, yang pertama limit X menuju tak hingga untuk 1/X pangkat N itu hasilnya adalah 0. Yang kedua, limit X menuju tak hingga untuk K itu adalah konstanta, itu sama dengan K. Untuk C, limit X menuju tak hingga untuk fungsi fx sama dengan 0. Maka limit X menuju tak hingga 1/Fx sama dengan tak hingga. Yang D, limit X menuju tak hingga untuk fx sama dengan tak hingga. Maka nilai limit X menuju tak hingga 1/Fx sama dengan 0. Ini adalah teorema limit tak hingga. Oke, kita lanjut rumus bentuk limit fungsi tak hingga ya. Limit fungsi tak hingga. Yang pertama bentuk tak hingga per tak hingga. Itu dapat diselesaikan dengan cara yang pertama itu limit X menuju tak hingga. Tak hingganya gini ya, menuju tak hingga A X pangkat M ditambah B X pangkat M dikurangi 1 ditambah bla 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 ditambah C per PX pangkat N ditambah QX pangkat N min 1 ditambah bla 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 ditambah R. Ini akan menghasilkan, saya pasang gini. Nah, ini akan menghasilkan, ini ada 3 nanti jawabannya. Menghasilkan 0 itu jika M kurang dari N. Menghasilkan A per P jika M sama dengan N. Dan akan menghasilkan tak hingga jika M lebih besar dari N. Jadi nanti kalian harus menganalisis dulu
Hasilnya akan 0 jika pangkatnya ini itu kurang dari pangkatnya ini. Kemudian akan menghasilkan jawabannya A per P itu jika M itu sama dengan N atau pangkatnya ini sama dengan. Kemudian akan menghasilkan tahingga jika M-nya itu lebih besar dari N. Itu bentuk tahingga per tahingga. Yang kedua, itu adalah bentuk tahingga dikurangi tahingga. Nanti kalau hasilnya ketemu tahingga dikurangi tahingga, itu harus dirubah. Yaitu dengan cara yang pertama dikalikan dengan akar sekawan lalu dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini ya. Dikalikan dengan akar sekawan lalu dibagi dengan pangkat tertinggi. Atau yang nomor 2, jika nanti limit X menuju tahingga itu bentuknya seperti ini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nih, jadi di sini bentuknya sama gitu. Di sini X kuadrat plus BX per C, ini nanti langsung jawabannya adalah ada 3 juga. Yang pertama B min Q per 2 akar A jika A sama dengan P. Kemudian tak terhingga jika A lebih besar dari P. Min tak terhingga jika A kurang dari P. Jadi ini hasilnya. Ini ya, perhatikan dari yang tadi soal akarnya ya. Jika A sama dengan P, ini nanti angkanya sama, maka nanti langsung menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Kemudian jika A ini lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Kebalikannya, jika A kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Halo, kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama, limit X mendekati tahingga untuk 3X pangkat 5 plus 2X min 1 per 4X pangkat 4 plus 3X plus 2. Kalau menurut teorema limit fungsi tahingga, kalau ada soal seperti ini, maka dia harus dibagi pangkat tertinggi. Dilihat di sini, pangkat tertingginya berapa? Yang atas adalah 5, betul. Yang bawah berapa? 4, betul. Jadi pangkat tertingginya berapa? 5. Berarti semuanya dibagi dengan X pangkat 5. 3X pangkat 5 bagi X pangkat 5. Terus 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 5. Ini tidak ada pangkatnya. 1 per X pangkat 5 per, yang bawah juga dibagi pangkat 5, X pangkat 5. 3X, X pangkat 5 plus 2 per X pangkat 5. Limit X menuju tak hingga. Nah, kalau sudah dilihat, ini pangkat 5 habis ya, tinggal 3. Ditambah ini habis, ini tinggal berapa? 4. Berarti 2 per X pangkat 4 dikurangi 1 per X pangkat 5 per ini 4, ini tinggal X ditambah 3 per X pangkat 4 ditambah 2 per X pangkat 5. Ini masih ada limit X menuju tak hingga. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan. X-nya kita substitusikan, tak hingganya dimasukkan ke dalam X, gitu. Jadinya ini 3
plus 2 dibagi ta hingga pangkat 4 min 1 per ta hingga pangkat 5 per 4 per ta hingga ditambah 2 per ta hingga pangkat 4 terus dikurangi salah ya 4 terus ini ya 3 x pangkat 4 terus 2 per ta hingga pangkat 5. Nah, tadi di teorema tadi bahwa 1 atau A dibagi ta hingga itu adalah 0. Nih, ingat ya di sini bahwa yang tadi 1 dibagi sebuah fungsi di mana X-nya diganti ta hingga maka hasilnya adalah 0. Maka otomatis yang ini nanti 0, ini 0, ini 0, 0 gitu. Kemudian ini juga 0. Maka hasilnya berapa? 3 per 0. 3 per 0 itu berapa? Nah, 3 dibagi 0 itu ta hingga. Oke, saya ingatkan kembali bahwa ada 0 dibagi sebuah angka itu hasilnya adalah 0 atau angka itu 1 misalnya. Tapi kebalikan 1 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Ini harus kalian pahami dulu. Itu contoh yang pertama. Nah, ini contoh ini kan panjang lebar nih. Ini menurut teorema. Jadi kamu sesuai dengan teorema dari limit itu adalah bagi dengan pangkat X tertinggi. Caranya seperti itu. Tadi pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Berarti semua unsur dibagi dengan X pangkat 5. Panjang ya? Panjang lebar. Nah, ini bisa dipersingkat. Bisa dipersingkat dengan teorema tadi. Yaitu ini yang ini tadi bentuk ta hingga per ta hingga, di mana jika pangkatnya ini M itu lebih kecil dari N maka hasilnya 0. Jika M lebih besar dari N hasilnya tak hingga. Nah, lihat soalnya tadi. Di sini soalnya apa? Lihat. Pangkat tertingginya ini M, ini adalah N. M itu lebih besar dari N. Nah, kalau M lebih besar dari N, menurut ini tadi di sini M lebih besar dari N maka hasilnya tak hingga. Jadi ini otomatis tanpa kalian cari itu jika pangkat tertingginya di atas nanti hasilnya adalah berapa? Tak hingga. Jadi tidak perlu seperti ini. Jelas ya? Halo, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Masih tetap limit X menuju ta hingga. Perhatikan soalnya ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Semua unsur dibagi pangkat tertinggi. Yang tadi akan ini cara kerja yang panjang lebar ini. Atau kamu bisa langsung menggunakan teorema limit fungsi ta hingga. Di mana kita hanya melihat pangkatnya saja. Lihat di sini. Ada X pangkat 2, yang atas X pangkat 2, yang bawah X pangkat 3. Pangkat tertingginya di mana? Oh, yang bawah. Atau ini adalah M. M-nya lebih kecil dari N. Ini M. Ini adalah N. Maka kalau M lebih kecil dari N, nih, maka hasilnya berapa? 0. Lah, udah ini hasilnya langsung 0. Intinya, kalau pangkat tertingginya di bawah, hasilnya 0. Jika pangkat tertingginya di atas yang tadi, maka hasilnya adalah tak hingga. Ini sesuai dengan limit fungsi tak hingga tadi teoremanya. Maka ini jangan sampai hilang ya. Nanti kamu catat baik-baik. Ini kunci rumusnya. Halo, ini contoh soal yang ketiga ya. Perhatikan limit X menuju ta hingga 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 2 per 5X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 4. Lihat di sini atas dan bawah pangkatnya sama. Nah, sesuai dengan bentuk yang tadi,
Jika A dan P di mana pangkatnya sama, M dan N, maka jawabannya adalah A per P. Jadi kalau dia pangkatnya sama, atas dan bawah, oke, cukup ini aja. Jawabannya adalah yang ini. Berarti 2 per 5. Selesai. Demikian, sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, nanti silahkan semua yang saya terangkan tadi, kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian difoto, dijadikan satu dalam file PDF dan dikumpulkan dalam Rubik. Belum ada latihan ya, latihannya besok. Sampai ketemu minggu depan. See you. Selamat pagi.